Takwa itu apa sih, Bu? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Bagus. Ada lagi? Itu pelajaran madrasah diniyah itu. Masa sampai ngaji kagak hafal? Kategorinya banyak. Nih saya kasih tahu. Takwa, kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu al-khauf ma'al jalil. Takwa itu takut sama Allah. Ibu takut sama saya, ibu menjauh, betul? Ibu takut sama tetangga karena punya utang banyak, menjauh, betul? Menjauh sama manusia, takut sama manusia, dia akan menjauh. Tapi kalau takut sama Allah, ibu justru mendekat. Ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, saya sudah tua ya Allah. Tetangga-tetangga saya sudah pada dipanggil duluan ya Allah. Ya Allah, saya takut nanti saya diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Ampuni saya ya Allah. Kita takut sama Allah, justru kita semakin mendekat. Jadi takwa, indikator takwa yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, al-khauf ma'al jalil. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah berarti kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, indikator takwa. Orang takwa itu apa sih? Orang takwa itu adalah al-amalu bitanzil, melaksanakan perintah Allah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Kata Allah, sholat subuh 2 rakaat. Ibu saking demennya sholat, ditambahin sholat subuhnya jadi 3 rakaat. Ini namanya gak takwa ini. Ibu puasa. Kata Allah, puasa itu min khaitil abyad ila khaitil aswad. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Saya mau kuat Bu Ustadz sampai isya. Contoh. Ini namanya tidak al-amalu bitanzil. Mengamalkan sesuai dengan syariat itu takwa. Enggak nambah-nambahin, enggak ngurang-ngurangin. Wih, sholat zuhur panas Ustaz, 3 rakaat saja. Itu namanya tidak takwa. Jadi indikator takwa yang kedua itu adalah al-amalu bitanzil. Mengamalkan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan garis-garis besar yang ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, ini biar lebih luas lagi pengertian takwanya, jangan mengamalkan yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarangnya. Iya betul, betul itu, betul. Kalau sudah ngaji harus nambah definisi takwa. Yang ketiga apa? Yang pertama tadi apa? Al-khauf ma'al jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Yang ketiga, al-qana'atu ma'al qalil. Ini yang berat. Al-qana'atu ma'al qalil itu maknanya nerimo walaupun dalam keterbatasan. Menerima ketetapan dari Allah adalah perkara yang paling penting setelah ibu beriman kepada Allah. Kenapa saya ngomong begitu, Bu? Karena banyak orang yang mengatakan beriman kepada Allah, tetapi ketika ujian datang kepada dirinya dia mengeluh. Ya Allah, kenapa saya begini amat hidupnya ya Allah? Makan susah, rumah ngontrak, udah gak kebayar lagi kontrakannya, pas-pasan, dan seterusnya, mengeluh dia dengan kondisi yang dialami oleh dirinya. Berarti dia tidak al-qana'ah ma'al qalil. Syukuri. Ada ibu-ibu yang dititipi seorang anak yang cerebral palsy. Ibu tahu cerebral palsy? Ada orang tua itu yang dititipi anak yang cerebral palsy. Cerebral palsy itu, Bu,
umurnya dewasa, umurnya tua, tapi dia seperti anak-anak, nggak dewasa-dewasa, pipis, buang air sembarangan, ya kayak anak saya yang paling kecil tuh, ya kan? Padahal dia sudah dewasa, sudah tua. Ada orang tua yang dititipi anak yang seperti itu, atau ada orang tua yang dititipi seorang anak yang autis. Ada kan? Ya ini ibu lebih familiar ya kalau autis ya. Ada orang tua yang dititipi anak yang autis, hiperaktif, atau maaf, yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, yang secara fisik yang ada yang tidak utuh, ada yang nggak punya tangan, ada yang tangannya lumpuh sama kakinya lumpuh, polio, tapi sekarang dia menjadi juara nasional di Olimpiade. Kalau orang tuanya tidak kuat, maka anak ini akan lebih tidak kuat. Kenapa orang tuanya kuat? Karena dia bertakwa kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah terhadap qada dan qadar yang sudah ditetapkan kepadanya. Khairihi, baiknya, wa syarrihi, buruknya. Itu yang jadi masalah. Kadang kita masalah sedikit saja menjadikan kita ini ngeluh, berkeluh kesah kepada Allah. Padahal nikmat yang Allah berikan lebih banyak dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka al-qanaah ma'al qalil, menerima ketetapan Allah walaupun dalam keterbatasan, walaupun dalam kekurangan, itu akan menjadikan hati kita tenang. Dan tenang itu adalah indikator orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, ciri yang ketiga adalah al-qanaah ma'al qalil. Yang keempat, takwa itu adalah, bahasa Ali bin Abi Thalib itu, al-isti'dadu liyaumir rahil. Al-isti'dad, mempersiapkan. Mempersiapkan apa, Bu? Liyaumir rahil, ketika nanti akan dicabut nyawanya oleh Allah. Al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri kita supaya ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah, kita nggak kelimpungan. Bahasa sayanya gini, banyak manusia yang memikirkan hidup enak, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana matinya enak. Kalau kita sandingkan dengan umur, al-isti'dad liyaumir rahil, bagaimana cara kita isti'dad? Anak-anak itu namanya waktu subuh, Bu. Nih, waktu subuh namanya. Waktu subuh, panjang waktu subuh ke zuhur itu panjang. Saya ini waktu zuhur namanya, Bu. Saya ini waktu zuhur. Saya Teh Arin tuh waktu zuhur. Kalau Teh Sasa itu waktu duha namanya. Beda. Ibu sudah waktu asar. Waktu asar. Menjelang maghrib kalau yang sudah 60 tahun. Menjelang maghrib. Apa maknanya, Bu? Waktu subuh kalau dipergunakan dengan baik, dia akan menemui waktu duhurnya terang benderang. Kalau waktu subuh dia dijejari dengan ilmu agama, ilmu pengetahuan supaya dia bisa hidup sa'adah, bahagia di dunia, wa sa'adah fil akhirah, juga bahagia untuk menjumpai akhiratnya. Balance dia, enggak melulu disekolahkan dengan ilmu-ilmu dunia, SD, SMP, SMA, les, matematika, kimia, fisika, lupa ngaji. Maka hati-hati di waktu zuhurnya nanti. Cerdas dia secara logika, ya, tetapi secara hati, tetapi secara keimanan, ini belum tentu posisinya. Maka harus balance. Ajarkan anak ilmu dunia penting di waktu subuh, tapi harus dibalanskan, harus diimbangkan dengan pengajaran tentang akhirat. Sehingga nanti anak-anak kita tuh nggak salah niat ketika nuntut ilmu, Bu. Saya pengen sekolahnya apa? Biar masuk kuliahnya gampang.
Kalau masuk kampusnya gampang, nanti saya masuk kampus favorit. Kan begitu ya sekarang para orang tua, para anak-anak mindsetnya kan begitu Bu. Ini waktu subuhnya nih, salah mendidik ketika waktu subuh. Apakah tidak boleh Bu Ustaz? Boleh, dengan catatan iringi dengan agama. Kenapa Bu? Karena di sekolah umum itu pelajaran agamanya sedikit. Maka perlu harus mendatangkan ustadz-ustadzah di rumahnya. Perlu untuk menyuruh mereka ngaji pada waktu maghrib. Penting posisi, karena waktu subuh, supaya waktu zuhurnya nanti dia itu tercerahkan. Kalau waktu zuhurnya tercerahkan, waktu asarnya dia enak. Kalau waktu asarnya dia enak, maka ketika menjelang maghrib, al-isti'dad liyaumir rahil, waktu maghrib dia sudah merasa tenang, Masya Allah, enak. Pagi belajar sungguh-sungguh, pas waktu zuhur punya bekal, dia mencari nafkahnya gampang. Secara ilmu agama dia mumpuni, itu maknanya Bu. Nanti ketika dia pensiun, dia punya tabungan untuk masa tuanya. Ketika waktu maghrib datang, tenang hidupnya. Betul? Demikian juga dengan amal. Kalau misalkan dulu, oh saya terlambat ya Bu Ustaz ya, karena waktu kecil saya sekolahnya SD, SMP, SMA. Enggak ada kata terlambat. Makanya ada pengajian, itu penting posisinya. Sekolahnya atau madrasahnya para ibu-ibu yang di pengajian, ya, di pengajian. Untuk apa? Untuk al-isti'dad, mempersiapkan liyaumir rahil, mempersiapkan untuk ketika nyawa kita dicabut oleh Allah, supaya nyaman hidup kita. Ayat fattaqullah, kembali ke ayat. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan lakukan islah, damaikan, ya, damaikan, perbaiki hubungan di antara sesamamu. Ibu sholat jidatnya sampai hitam, tapi enggak kenal sama tetangga, cekcok sama tetangga, percuma. Ibu baik sama tetangga, setiap masak dikirim, beli duren, dibikin sop duren dibagi-bagi, tapi nggak pernah sholat, percuma. Makanya ayatnya begitu, fattaqullah, bertakwa dulu kepada Allah, iman dulu baru amal soleh. Amal soleh tanpa diiringi iman batil. Iman tanpa diiringi amal soleh sombong. Maka harus kedua-duanya, ya, harus berimbang posisinya. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, ini belum masuk hadis. Ayat yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguh orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Karena kita bersaudara, maka yang namanya saudara kalau ribut kan gak ada enak-enaknya. Innamal mu'minuna ikhwah. Saya sama ibu nih saudara, Bu. Saya sama ibu saudara. Ibu dengan jamaah yang lain juga saudara. Fa aslihu, harus mendamaikan. Contoh, punya orang yang dianggap tidak sesuai dengan wajidora, ribut nih wajidora. Wah, kamu tuh suka begitu, iya begitu. Kata Bu Yati yang di sebelahnya, udah. Nah, itu islah namanya. Ya, itu adalah saudara seiman. Maka tidak boleh ada percekcokan di antara saudara. Paham ini? Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu sulamai minan nas alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syams, ta'dilu bainal isnaini sadaqatun, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun, wal kalimatu thayyibatu sadaqatun, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqatun, wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqatun. Terima kasih. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, setiap ruas tulang manusia itu ada kewajiban sedekahnya pada setiap hari di mana matahari terbit menyinarinya. Mendamaikan dua orang dengan adil adalah sedekah. Menolong seseorang pada kendaraannya dan menaikkannya ke atas kendaraannya itu adalah sedekah. Mengangkatkan barang-barang ke atas kendaraan adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan benda-benda yang berbahaya dari jalan adalah sedekah. Masya Allah, ternyata gampang sedekah ya. Hadis ini menjadi dalil juga tentang kenapa kita sholat duha. Hadis ini sebenarnya menjadi dalil juga tentang perintah tentang sholat duha. Kenapa Bu? Karena Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak. Setiap ruas tulang kita ini itu suruh disedekahin. Kalau misalkan satu ruas tulang saja suruh sedekahnya 1 juta, dikali berapa tuh ruas tulang Bu? Mampu gak Ibu bersedekah sebanyak itu setiap hari? Ya. Maka cara menggantinya adalah dengan sholat duha. Jadi sholat duha itu adalah cara kita bersedekah kepada badan kita, posisinya ya Bu ya. Apalagi di sini, mendamaikan dua orang dengan adil adalah sedekah. Dengan adil itu gimana Bu? Tidak berpihak antara satu dengan yang lain. Contoh, Baju Mukhtar sama Bu Fadilah sama Bu Evi, 3 ya. Contoh, misalkan Baju Mukhtar CS-nya Bu Evi. Contoh, pas gitu bercekcok nih Baju Mukhtar sama Bu Fadilah, ya kan? Berhubung Bu Haji Mukhtar ini CS-nya Bu Evi teh lebih berat sama Bu Haji Mukhtar, itu gak boleh. Kalau mau mendamaikan, syaratnya tadi 2, hilangkan nafsu, ya kan begitu. Yang kedua, tidak menuntut hak secara sempurna. Maka tidak boleh condong di antara satu orang yang sedang kita berikan perdamaian. Bilang dua-duanya baik posisinya supaya terjadi islah. Kemudian menolong seseorang pada kendaraannya dan menaikkannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Contoh, yang nenek suka duduk di pojok tuh, kan kalau mau naik ke atas motor susah kan? Naikin ke atas motor, angkat kakinya membantu, itu sedekah. Itu sedekah. Ya kan? Nenek mau naik motor ya, susah ya, sini dibantu, diangkatkan posisinya, dituntut. Itu sedekah posisinya. Apalagi mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraan adalah sedekah. Mengangkatkan barang di atas kendaraan. Saya cerita sebentar. Saya lagi berteduh Bu di depan Alfamart. Ada perempuan dengan bawaan yang sangat banyak. Dan dia pengen ngambil jas hujan di jok motornya. Otomatis barangnya harus diturunin dulu kan? Diturunin dulu barangnya.
itu lelakinya kan banyak di situ. Nengokin aja. Saya agak jauh sebenarnya Pak. Terus suami mendekat, Pak, tolong diangkatkan. Diangkat tuh berdua sama suami, diturunin, ya kan? Terus dibuka joknya, Pak, tolong angkatin lagi, dia bilang, angkatin lagi. Nah kalau kita nggak paham, istrinya nih, misalkan nggak paham, ngapain sih Bapak kayak gitu? Ya kan, ngapain sih kayak gitu? Ngolong-ngolong kayak begitu, udah minta diturunin, dinaikin lagi, ribet banget. Kan begitu. Kalau nggak paham, yang kayak begitu tuh Bu, sedekah. Ibu mendapati orang di pasar, rempong banget, mau ngambil, susah, ibu angkatin, sedekah. Sasa, ibu mau pulang pengajian, bawa kue banyak, kamu bawain ke rumah bunda, sedekah. Al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Ketika kita mendapati orang kesusahan, jangan sampai dia meminta tolong kita dulu. Kita harus respect duluan, jemput bola. Susah ya, mau diapain? Mau dibantu? Kan begitu, kita tawarkan. Kenapa Bu? Orang itu banyak orang yang berilmu tapi nggak beradab. Makanya wajar dikatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu posisinya. Ya, jadi kalau nanti ketemu di jalan orang-orang yang kesusahan membawa barang bawaannya, ibu angkatkan. Ucapan yang baik adalah sedekah. Insyaallah. Daripada ibu sedekah, kemudian diungkit-ungkit, diomong-omong, dijeber-jeberin, lebih baik ibu nggak usah ngasih, tapi ngomongnya bagus. Contohnya? Contoh. Kamu tuh yang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Waktu nggak punya duit aja kamu datang kepada saya pinjemin. Bahkan kalau 100-200 mah nggak usah pinjem, dia dikasih aja. Bangga. Menyakiti hati orang yang sudah diberikan sedekah. Apa kata Allah? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima. Lebih baik ibu nggak ngasih tapi sopan, ngomongnya baik, curhat tetangganya, ya Allah saya cuma dikasih duit 20.000 dari suami, beras habis, minyak habis, ya kan? Cuma kasih 20.000. Apa yang ibu katakan? Bersabar, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Coba kalau sehari ibu cukup nggak kalau berasnya cuma segelas? Cukup sih, saya ambilin ya segelas. Itu lebih baik Bu, daripada ibu mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah pernah ibu berikan. Jadi berkata yang baik itu adalah sedekah. Oke? Sepakat ya? Oh, bukan kata saya kok, kata baginda Rasul. Jangan membatalkan pahala sedekah dengan mengungkit. Itu kata siapa? Kata Allah. Saya cuma menyampaikan. Lanjut. Dan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat adalah sedekah. Bu, kemarin sholat Id kan? Sholat Id kan? Ibu berangkat dari rumah. Ya benar, dari rumah. Misalkan dari sebelah sana, ya. Nanti ibu pulang jangan dari sebelah sana lagi, muter. Gitu. Biar sedekahnya tambah banyak. Ustaz, tapi kan kalau kita perempuan kan sholatnya di rumah, nggak pergi ke masjid. Ya kan? Apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna. Diamlah kamu di dalam rumah, maka pahalanya tetap sama dengan orang yang pergi ke masjid. Indah kamu Islam, Bu? Enak gak jadi perempuan? Wa qarna fi buyutikunna, diam. Stay at home. Diam di rumah, pahalanya sama seperti berjamaah di masjid. Kata baginda Rasul,
Perempuan sholat di Masjid Nabawi sama Nabi, kata Nabi, itu tidak lebih baik. Lebih baik bagi perempuan itu sholat di rumah. Sholatnya di rumah. Dan sholatnya perempuan di rumah itu di mana, Bu? Di maktab, di tempat yang tidak terlihat oleh orang. Apa contohnya ya? Di kamar atau di ruang yang sudah disekat khusus untuk sholat. Semakin sempit ruangan itu, tanda kutip tertutup, itu semakin baik. Tersembunyi itu lebih bagus. Paham ya Bu ya? Sholat. Apalagi nih? Menyingkirkan benda-benda yang berbahaya dari jalan adalah sedekah. Ibu, ayah curi di jalan, singkirin, sedekah. Ada beling di jalan, singkirin, sedekah. Bu Ustadz, kalau nemu duit gimana? Kalau nemu duit di jalan, sebenarnya itu hukumnya luqatah. Luqatah itu barang temuan, harus diumumkan. Siapa yang kehilangan uang, ya kan, di sekitaran masjid, maka silakan hubungi Ibu A. Ini langkah pertama. Setelah 1 tahun, kembalikan ke masjid. Kalau hanya 100, 200 ribu, 10, 20 ribu, kasihkan ke anak sekolah. Anak sekolah. Yang anak-anak sekolah. Karena mereka sedang jihad fisabilillah. Jadi ternyata sedekah itu jalannya banyak, dan salah satu di antaranya adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Kiranya itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya buka sesi tanya jawab.